Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa abna'i wa tullabi, hafizakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Arju an takunu ala sihhatin wa afiyatin, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang kedua ini, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan segala ungkapan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, ya, kenikmatan yang terus-menerus Allah taala limpahkan kepada kita. Dan lebih dari itu, ya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu melanjutkan pelajaran kita, mampu meneruskan belajar kita di kitab An-Nahwi. Dan alhamdulillah, insyaallah taala pada pertemuan yang kedua ini kita akan mulai masuk ke pembahasan kita. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita mengingatkan kepada antum tentang bagaimana seharusnya pelajar ilmu nahwu, apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus diusahakan selama mereka belajar ilmu nahwu. Dan kita akan mulai pembahasan kita di kelas 3 ini, kelas 12 ini, dan di tahun ajaran baru ini mulai dari naibul fa'il. Ya, walaupun pada pertemuan di kelas sebelumnya, di kelas 11 kemarin kita sudah sempat berbicara tentangnya, namun tidak ada salahnya untuk kita mengulang kembali dan memperkuat lagi ya ilmu kita tentang naibul fa'il. Tafadhal ya antum, ya buka PDF antum, ya kita buka sama-sama, kita lihat sama-sama tentang naibul fa'il. Naam, Anda bacakan, ana aqra lakum al-qa'idah al-muta'alliqah bi naibil fa'il wa antum tastami'un wa sawfa nashrah lakum syai'an syai'an hatta yatim al-fa'idah. يقول المؤلف أو تقول القاعدة الأولى ينوب المفعول به عن الفاعل ويسمى نائب فاعل. Jadi maf'ulun bih ini akan diganti dengan fa'il yang dinamakan dengan naibal fa'il. Wa yasiru marfu'an bidhammah. Jadi yang tadinya itu maf'ulun bih, dia langsung diganti dengan fa'il, seakan-akan dia pelaku, dan dinamakan dia naibal fa'il atau pengganti fa'il. Wa yasiru marfu'an bidhammah, dan naibul fa'il ini dia di antara isim-isim yang marfu'. Marfu'an bidhammah, ya, yang kita marfu'kan dengan menggunakan tanda dhammah idza kana mufradan aw jam'a taksirin, jika isim itu jenisnya atau naibul fa'il itu datang dengan jenis isim mufrad, atau jam'a taksirin atau jama' taksir, atau jam'a muannatsin saliman atau jama' muannats salim. Wa yasiru marfu'an bil wawi idza kana jam'a mudzakkarin saliman atau minal asma'il khamsah. Kemudian dia juga akan dirapakkan, dimarfu'kan dengan menggunakan tanda waw. Kapan? Idza kana jam'a mudzakkarin saliman, ketika dia atau naibul fa'il ini datang dengan jenis jama' mudzakkar salim, atau minal asma'il khamsah, datang dengan jenis ya al-asma' al-khamsah. Wa yasiru marfu'an bil alifi idza kana mutsannan, dan juga dia akan dirapakkan dengan menggunakan alif ya jika dia datang dengan jenis isim mutsanna. Al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, idza kana naibul fa'ili dhamiran fa innahu yakunu mabniyan. Jika naibul fa'il ini datang dengan jenis dhamir, ya bukan isim zahir, maka dia akan
hukumi mabni. Mabni kita i'rab dia dengan mengatakan mabniyun wa ala, ya, mabniyun ala kada, misalkan fi mahalli raf'in naibul fa'il. Al-qa'idatu tsalitsatu idza kana naibul fa'ili isman maqsuran aw manqusan fa innahu yakunu marfu'an bi dhammatin muqaddarah. Ya, jika naibul fa'il ini datang dengan jenis isim maksur, isim yang berakhiran alif sebelumnya fathah, atau mangkusan, isim yang berakhiran ya sebelumnya kasrah, maka dia akan dimarfukan menggunakan dhammah muqaddarah. Ini sepintas kaidah yang berkaitan dengan naibul fa'il. Baik, kita datangkan penjelasan yang lain yang semoga kita ya lebih memahami dengan penjelasan yang ada sekarang ini. Baik, perhatikan naibul fa'il. Yang pertama, poin pertama, naibul fa'ili mithlul fa'ili tamaman. Naibul fa'il dia sama seperti fa'il. Kalau antum pernah belajar fa'il, ya, antum paham fa'il, maka antum akan memahami ya naibul fa'il karena sama dia. Wa huwa lismul ladzi yaqa'u ba'dal fi'il, ya, karena naibul fa'il dengan fa'il sama-sama isim yang jatuh setelah perbuatan. Wa hukmuhu marfu'un, dan hukumnya adalah marfu'. Jadi ini poin penting yang kita harus ketahui di setiap kita belajar sebuah masalah dari masalah-masalah ilmu nahwu. Apa hukumnya kata tersebut? Karena dengan kita mengetahui hukumnya ini, kita akan mampu memberikan tanda atau harokat bagi dia. Di sini kalau di hukumnya marfu, maka kita wajib berikan kepadanya ada dhammah, ada alif, atau ada waw, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di kaidah. Poin keduanya, wal farqu bainahuma fi naw'il fi'li alladhi ja'a ba'dahu ja'a qablahu, afwan, alladhi ja'a qablahu, jenis fi'il yang datang sebelumnya. Ya, alladhi ja'a qablahu. Perbedaan antara naibul fa'il dengan fa'il ini terdapat di fi'il yang datang sebelumnya. Dengan ya, idza kana al-fi'lu, dengan penjelasan idza kana al-fi'lu alladhi ja'a qablahu al-fi'lu al-mabni'u lil ma'lum, jika fi'il yang datang sebelumnya, sebelum isim ini, ya, dia adalah fi'il mabni lil ma'lum, fahuwa al-fa'il, maka isim yang jatuh setelah fi'il itu adalah fa'il. Kita katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi kadza. Namun sebaliknya, wa amma idza kana al-fi'lu alladhi ja'a qablahu, jika fi'il yang datang sebelumnya itu adalah al-fi'lul mabni'u lil majhul, fi'il bina majhul, fahuwa naibul fa'il, maka isim yang datang setelah itu adalah naibul fa'il. Baik dia berbentuk isim zahir atau dia berbentuk dhamir, ya, dhamir. Kita katakan naibul fa'ili marfu'un wa alamat raf'ihi kadza. Jadi ini dia beda antara fa'il dengan naibul fa'il. Dia hanya berbeda di atau fi'il yang datang bersamanya. Poin ketiga, yanubul maf'ula bihi anil fa'il, atau yanubul maf'ulu bihi anil fa'il wa yusamma naiba fa'ilin. Yanubul maf'ul ya anil fa'ili wa yusamma naiba fa'ilin. Maf'ulun bih dia akan diganti dengan fa'il. Objek ya akan diganti dengan fa'il, seakan-akan dia pelaku. Dan ini dia dinamakan naibal fa'il. Anna naibal fa'ili asluhu maf'ulun bihi. Dengan artian naibul fa'il ini ternyata asalnya adalah maf'ulun bih. Baik. Untuk memperjelas lagi, kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Karena dikatakan bil mithali yattadhihul maqal. Dengan contoh ya maka pembicaraan, ucapan akan lebih dipahami, akan lebih jelas. Bedakan antara fa'il dengan naibul fa'il, dan bedakan antara fi'il yang datang dengan fa'il dan fi'il yang datang dengan naibul fa'il.
Yang pertama, katabat talibu ad-darsah. Ya, katabat talibu ad-darsah. Ya'khudhu at-talibani al-haqibah. Nasaha al-ustadhu at-talibain. Yuqatilu al-muslimuna al-kafirin. Aqaba al-mudarribu al-la'ibina fil maidan. Safaha Muhammadun al-fata. Yara Aliyun al-qadhiya fil mahkamah. Kalau kita perhatikan fi'il kataba ya'khudhu dan ya sampai di bawah yara ini fi'il mabniun lil ma'lum. Sehingga bisa dipastikan isim yang ada setelah itu adalah fa'il dan dia hukumnya marfu' juga. At-talib, at-taliban, al-ustadhu, al-muslimun, al-mudarribu, Muhammadu, Aliyun, dia semuanya fa'il karena dia jatuh ya setelah fi'il mabni lil ma'lum. Adapun ad-darsah, al-haqib dan yang lainnya dia adalah maf'ulun bih. Sekarang kita lihat jumlah berikutnya yang dia merupakan jumlah dari naibul fa'il. Ya, dari kataba menjadi kutibad darsu. Yang kedua menjadi tu'khadul haqibatu. Yang ketiga nusihat talibani. Berikutnya yuqatalul kafiruna. Al-la'ibuna uqibu fil maidan. Sufihal fata. Yural qadhi fil mahkamah. Ya, kita lihat fi'il-fi'il yang ada ini kutiba, tu'khad dan yang lainnya dia adalah fi'lun mabniun lil majhul. Maka bisa dipastikan isim yang datang setelahnya itu adalah naibul fa'il yang juga hukumnya marfu. Kenapa dikatakan ya, naibul fa'il ini asalnya maf'ulun bi? Kalau kita lihat jumlah yang pertama, ya jumlah yang ada fa'ilnya itu ternyata naibul fa'il itu ya ketika dia berada dengan fa'il dia adalah maf'ulun bih. Ad-darsa menjadi ad-darsu, al-haqibata menjadi al-haqibatu, at-talibaini menjadi at-taliban, al-kafirina menjadi al-kafirun, al-la'ibina menjadi al-la'ibin di situ yang menjadi waw dengan dhamir. Kemudian al-fata menjadi al-fata, al-qadhi menjadi al-qadhi. Jadi dia kita lihat ada yang menggunakan dhammah, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan waw, ada juga menggunakan ya mabni. Contohnya dhammah ada ad-darsu, al-haqibatu, dia naibul fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kemudian at-talibani karena dia isim mutsanna dia marfu'un wa alamat raf'ihi al-alif li'annahu mutsanna. Kemudian al-kafirun karena dia jamak mudzakkar salim atau nanti mungkin datang dari jenis al-asma al-khamsah maka dia akan marfu'un wa alamat raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kemudian uqibu ya ketika dia ya datang berbentuk dhamir sana ada wawu maka dia kita katakan al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ya mabni dia ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kemudian terakhir fata dengan al-qadhi, fata ini dia isim maqsur. Naibul fa'il datang dalam bentuk isim maqsur. Kemudian al-qadhi dia datang dalam bentuk isim mangkus. Maka kedua-duanya ini dia dirapakkan dengan dhammah muqaddarah. Katakan al-fata dia naibul fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kalau qadhi juga begitu. Ya, naibul fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an. Ini yang bisa kita ya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Semoga antum bisa pahami dan ya silakan antum coba lagi. Ya, antum coba lagi lihat jumlah-jumlah yang ada di fa'il ataupun naibul fa'il dan antum coba ya i'rab dia ya satu persatu. Yang ingin mencoba silakan antum buat audio i'raban antum dan kirimkan ya ke nomor ana via ya WA. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.